Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Aurelia Zafira yang siap mengabarkan bagaimana situasi lalu lintas yang berada di Tol Cileunyi. Aurelia, bagaimana situasi di sana? Informasinya sejak kemarin ini padat, apakah kepadatan masih terjadi hingga sore hari ini? Ya, benar sekali Nadila dan juga pemirsa. Saat ini, siang ini kami sudah berada di gerbang tol Cileunyi, yang mana gerbang tol Cileunyi ini merupakan akses langsung dari Tasikmalaya, Garut, Nagrek hingga menuju ke Jakarta via tol Cileunyi ini. Dan memang untuk kondisi arus lalu lintas dari akses masuk tol hingga ke gerbang tol pada hari Sabtu siang ini atau hari ke-6 pasca Lebaran ini memang terpantau masih aman, semuanya masih normal dan cenderung lancar ya di gerbang tol Cileunyi ini. Dan memang untuk jumlah total kendaraan yang melintas sejak pagi tadi hingga siang ini, yang mana data ini terhitung dari jam 12 dini hari hingga siang ini di pintu masuk tol Cileunyi yang mengarah ke Jakarta, ini terhitung ada total 20.000 lebih kendaraan yang akan menuju ke Jakarta dari tol Cileunyi. Dan memang untuk kepadatan ini sendiri di Cileunyi sering terjadi pada jam-jam siang hingga sore hari di gerbang tol Cileunyi menuju Jakarta ini, yakni sejak pukul 12 siang hingga jam 6 sore hari, yang mana rata-rata volume kendaraan terhitung ada 1.800 hingga 2.000 kendaraan per jamnya. Namun untuk arah sebaliknya justru bisa dilihat untuk ke arah Bandung dan juga Sumedang dan juga mungkin keluar dari gate tol Cileunyi ini masih cenderung sepi dengan jumlah total kendaraan yang melintas sejak pagi dini hari tadi, jam 12 dini hari tadi di pintu keluar tol Cileunyi ini terhitung hanya ada 1.800 kendaraan sejak jam 12 malam tadi. Dan sementara untuk volume kendaraan di jalan arteri Cileunyi sendiri masih cenderung ramai lancar, dan ini memang biasanya baru terjadi peningkatan pada sore ke malam hari, yang mana kendaraan tersebut memang diketahui dari arah Tasikmalaya, Garut, Nagrek hingga menuju ke Jakarta via tol Cileunyi. Dan karena memang mengingat untuk prediksi puncak arus balik sendiri memang diprediksi pada tanggal 4 hingga tanggal 7 April 2025 atau mungkin puncaknya akan di akhir pekan ini. Namun dengan adanya kebijakan cuti bersama ini yang cukup panjang, memang pergerakan kendaraan di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di titik Cileunyi, diprediksi lebih merata sehingga tidak terjadi lonjakan yang signifikan dalam satu hari tertentu. Ya, jika dilihat memang dari kemarin di titik kami mengabarkan, yakni di Cileunyi, terpantau memang untuk volume kendaraan arus balik Lebaran menuju ke Jakarta ini masih cenderung normal, masih terbilang lancar ya pada tanggal 5 siang ini, yakni juga memasuki prediksi arus balik tanggal 5 ini. Dan jadi bisa dikatakan belum ada kepadatan bahkan kemacetan arus lalu lintas maupun arus balik Lebaran yang signifikan hingga saat ini di titik kami mengabarkan. Namun memang tidak menutup kemungkinan juga jika mulai malam hari ini akan terjadi kepadatan arus balik dari arah Cileunyi, dari arah Nagrek, dari arah Tasikmalaya, Garut, dan juga menuju ke Jakarta via tol Cileunyi ini. Dan memang dari pihak kepolisian sendiri juga nantinya mulai ada, jika memang nanti ada kepadatan dan kemacetan di titik Cileunyi ini nantinya akan ada diurai, yang mana antisipasi lain itu dari timur ke barat lajurnya akan ditambah. Dari yang sebelumnya itu ada 2 lajur dan ditambah menjadi 3 lajur ke arah pintu tol Cileunyi, yang mana itu untuk mengantisipasi jika ada kepadatan atau tingginya volume kendaraan yang mengarah dari Tasikmalaya, Nagrek, Garut hingga menuju ke Jakarta via tol Cileunyi ini. Dan karena memang di Cileunyi sendiri ini tidak ada sistem one way ya pemirsa, karena one way sendiri memang ada di titik Nagrek dari Tasikmalaya mengarah ke Jakarta, itu sudah ada one way di Nagrek.
Dan sementara memang di arah Tasik itu yang seperti saya sudah katakan memang sudah ada rekayasa lalu lintas atau one way di Nagrek sendiri. Namun di Cileunyi masih terbilang lancar hingga saat ini. Sementara demikian, saya kembalikan ke studio. Oke, Aurel, di Cileunyi nampaknya masih ramai lancar. Lantas bagaimana situasi di jalur arteri Brebes? Kita tanyakan kepada rekan kami yang sudah siap mengabarkan, Trihandoko. Trihandoko, bagaimana situasi di sana sore hari ini? Bagaimana situasi di sana sore hari ini? Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu siang ini nampak situasi arus lalu lintas kendaraan yang menuju gerbang tol maupun arah Pantura Pejagan itu nampak padat merayap. Ini merupakan pemirsa bahwa arus kendaraan ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten, maupun ke arah sejumlah kota di Jawa. Ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten, maupun ke arah sejumlah kota di Jawa. Ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten, maupun ke arah sejumlah kota di Jawa. Ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten, maupun ke arah sejumlah kota di Jawa. Ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten, maupun ke arah sejumlah kota di Jawa. Ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten, maupun ke arah sejumlah kota di Jawa. Ini adalah pemudik yang akan kembali ke Jakarta, ke Banten. Sebelah utara dari layar kaca Anda ini pemirsa ada sekitar 100 meter di belakang layar kaca Anda ini terjadi penumpukan kendaraan dikarenakan banyak kendaraan lokal maupun kendaraan dari jalur alternatif yang dari arah barat seperti Ciledug maupun Kersana itu yang akan sebenarnya akan belok kanan, tapi berhubung adanya rekayasa lalu lintas mereka harus memutar arah dan berbelok arah di sini. Ini menjadi salah satu titik kemacetan. Ini diperkirakan kepadatan ataupun hambatan kendaraan ini akan terus terjadi hingga pada petang dan malam hari bahkan dini hari nanti. Ini seiring dengan hari terakhir libur pemudik ya, libur lebaran di mana pemudik yang mulai kembali ke kota-kota besar. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak hanya di jalur atau jalan alternatif arteri Ketanggungan ini, namun juga ada titik lainnya yang harus menjadi perhatian dari pemudik, khususnya dari wilayah selatan, Banyumas maupun sekitarnya. Itu mulai dari jalur selatan di Bumiayu, dari jalur lingkar, karena adanya pertemuan arus kendaraan antara kendaraan dari kota Bumiayu maupun dari jalur lingkar yang akan bertemu di pertigaan Rancakalong menuju Pasar Linggapura, Tonjong hingga menuju gerbang tol Pejagan. Biasanya titik kemacetan ini terjadi dari pertigaan Rancakalong hingga Pasar Linggapura. Polisi di saat terjadi penumpukan kendaraan akan melakukan one way lokal seperti yang terjadi atau dilakukan oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Brebes pada hari-hari sebelumnya. Dan untuk situasi arus kendaraan di Pantura Kota Brebes sendiri, jalan arteri Pantura Kota Brebes sendiri saat ini masih ramai lancar, namun perlu diwaspadai dengan lancarnya kendaraan ini pemudik harus lebih berhati-hati karena di Brebes sendiri merupakan salah satu jalur lelah. Pemudik dihimbau untuk beristirahat di jam-jam tertentu atau jam-jam lelah. Jangan memaksakan kehendak untuk melanjutkan perjalanan di saat mengalami kelelahan. Demikian, Mbak. Oke, Trihandoko, nampaknya di arteri Brebes sudah mulai padat. Kita akan bergeser pemirsa untuk melihat situasi di Simpang Sigobing Garut bersama dengan rekan kami Taufik. Taufik, bagaimana situasi di sana? Informasi dari pagi ini kepadatan terjadi di sana. Apakah sore hari ini juga masih terjadi? Baik, bisa saya sampaikan untuk real time pukul 14.30 ini para kepolisian dari Polres Garut tengah melakukan dari arah Garut menuju Bandung karena memang kepadatan terjadi di beberapa titik yang ada di Garut, terutama di Simpang 4 Sigobing yang memang menjadi langganan muara arus balik, apalagi di momen puncak arus balik kali ini kepadatan terjadi karena memang pemudik di hari Sabtu pagi hingga
menjelang sore ini atau sudah sore ini mulai mengarah ke arah Bandung. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa memang petugas kepolisian tengah memberlakukan sistem satu arah ke arah Bandung, dan ini karena memang ekor kendaraan dari arah Garut informasinya hampir mendekati ke Bundaran Tarogong atau cukup jauh, dan sistem satu arah ini diberlakukan hingga ke Tutugan Leles atau sekitar 4 km. Upaya one way ini diberlakukan sekitar 25 menit hingga 30 menit. Artinya tidak cukup lama, karena memang jika terlalu lama kendaraan dari arah Bandung menuju Garut akan sangat menumpuk nanti di kantung-kantung yang memang sudah disediakan oleh pihak kepolisian. Dan bisa Anda lihat ini merupakan jalur dari arah kabupaten atau kota Garut, sangat rapat. Ini mengarah ke arah, untuk bus-bus ini mengarah ke arah Lingkar Nagrek hingga ke gerbang tol Cileunyi, sehingga nanti sekitar 2 hingga 3 jam lagi maka wilayah Nagrek atau tol Cileunyi akan dipadati oleh kendaraan yang memang mulai berdatangan dari arah Garut. Selain dari arah kabupaten ini, saya akan perlihatkan Anda di sisi kanan saya bahwa aparat kepolisian sedang menarik arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya. Artinya selain arus balik dari arah Garut, terdapat limpahan kendaraan dari arah Tasikmalaya cukup padat. Nah, ini dia. Selain kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 pribadi juga mendominasi, termasuk bis-bis yang memang jurusan kota-kota besar seperti Bekasi, Jakarta, Bandung, Bogor, bahkan ke Pelabuhan Merak. Dan bisa saya sampaikan juga Polres Garut menyediakan 19 posko pengamanan, sehingga bagi para pengendara yang sedang melangsungkan arus balik ini diperbolehkan untuk istirahat di rest area. Apabila memang kelelahan, tidak perlu memaksakan, dan para pengendara diperbolehkan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian. Demikian. Taufik, nampaknya kepadatan ini masih terjadi di sejumlah jalur arteri. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya langsung dari titik masing-masing. Selamat bertugas kembali.